Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala membuat hukum atau cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu enggak ada. Jadi enggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free, dengan cara tanpa ada jerih payah dan usaha, Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Dan sekaligus Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini hal pertama yang coba kita belajar meyakini, bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Kalau kita ada istilahnya hukum alam ya, kalau kita ngelemparin sesuatu yang punya massa gitu, dia pasti akan jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Maka kita yakin ketika kita melempari batu, ini batu pasti akan jatuh ke tanah. Gak mungkin batu itu ngapung di tengah udara gitu. Jadi kita yakin banget kalau kita ngelemparin batu, batunya bakalan jatuh ke tanah kan ya. Harusnya seyakin itulah kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa? Karena sama-sama sunnatullah. Batu dilempar ke atas jatuh ke bawah itu sunnatullah. Bersama kesulitan ada kemudahan juga sunnatullah. Masalahnya kenapa kita yakinnya berubah? Terhadap batu yang jatuh ke tanah kita yakin banget, terhadap kesulitan di baliknya ada kemudahan, kita agak-agak ragu gitu, agak-agak galau gitu. Itulah yang menjadikan kita nggak pernah berani melewati ujian-ujian, nggak pernah berani untuk bersabar, nggak pernah teguh dalam masalah ataupun rasa sakit. Kenapa? Karena kita masih ragu bahwa di balik rasa sakit, di balik kesulitan ini, sebetulnya pasti Allah janjikan suatu kemudahan dan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan gini, seandainya kita faham apa di balik suatu kesulitan, maka kita akan menerima kesulitan itu seperti menerima hadiah. Artinya dia tahu bahwa di balik ujian, di balik kesulitan, di balik kesengsaraan, di balik musibah, selalu ada berita gembira, wabasyiris sabirin. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan bersyukur malah. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika dapat musibah mengatakan Alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Itu kan hadisnya kayak gitu. Ada seorang laki-laki, anak semata wayangnya baru lahir meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang meninggal? Seorang bayi ya Allah, kata malaikat, dan Allah lebih tahu jawabannya. Kemudian Allah bertanya, apakah itu satu-satunya anak yang dimiliki oleh ayahnya? Kata malaikat, ya Allah, satu-satunya putra ayahnya. Apakah ayahnya sangat mencintainya? Ya Allah, dia sangat mencintai putra ini. Bagaimana keadaan ayahnya ketika tahu anaknya meninggal, wahai malaikat? Kata malaikat, ayahnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai malaikat, benarkah dia mengatakan demikian? Benar ya Allah. Wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sediakan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi ketika kita yakin bahwa ketika ada masalah, kita nggak ngelihat masalahnya doang, tapi kita ngelihat nih masalah nih adalah jembatan buat saya nyebrang. Nyebrang kemana? Ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih bahagia, ke tempat yang di dalamnya banyak sekali kejutan-kejutan. Jadi kita anggap masalah kita, musibah kita, rasa sakit kita sebagai jalan, jembatan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kayak gitu, kita akan merasa sangat bahagia melintasi jalan itu. Dan inilah janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.